Kita juga perlu membersihkan diri kita. Motivasi kita hidup menggereja itu untuk apa? Jangan sampai ketika kita menggereja, ketika kita datang di gereja, ketika kita pelayanan di gereja, kita masih mencari kepentingan atau keuntungan pribadi. Entah itu keuntungan materi, entah itu mencari puji-pujian pribadi, entah itu mencari harga diri, entah itu kita mencari kepentingan-kepentingan yang lain tanpa peduli kepada orang lain. Kita kembalikan gereja kita ini pada fungsi yang utama untuk berjumpa dengan Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk mencintai Allah dengan segenap hati, dan juga untuk mengembangkan cinta kasih kita kepada sesama. Sehingga gereja tidak seharusnya menjadi tempat kita bertengkar, saling mencibir, saling menyalahkan, tetapi tempat kita untuk semakin memuliakan sesama kita, menghormati dan menghargainya sebagai sesama ciptaan Allah. Saudara-saudari, semoga rahmat Tuhan membantu kita di dalam proses pemurnian diri, pemurnian motivasi kita, sehingga kita pun semakin sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Roma Suster, Bruder, Vater, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini Yesus datang ke bait Allah dan bersih-bersih bait Allah itu dari olah banyak orang yang hanya mencari kepentingan pribadi. Di bait Allah mereka mengadakan transaksi perdagangan jual beli, dan itu yang dianggap oleh Yesus sebagai yang menyalahgunakan fungsi utama dari bait Allah, fungsi yang sesungguhnya. Maka Yesus mau mengembalikan semangat atau roh dari bait Allah itu. Saudara-saudari, mari kita mengawali perayaan kita pagi ini. Kita mohon rahmat belas kasih kepada Allah atas segala dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan hadir untuk menyucikan diri kami. Sucikanlah kami senantiasa untuk menghadap Engkau, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Dikut dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara dari langit yang berkata kepadaku, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Maka aku menghadap malaikat itu. Aku minta kepadanya supaya memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ia berkata, "Ambillah dan makanlah. Kitab itu akan terasa pahit dalam perutmu, tetapi manis seperti madu dalam mulutmu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat dan memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku, tetapi setelah kumakan, terasa pahit dalam perut. Maka malaikat itu berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja." Demikianlah sabda Tuhan. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Betapa manis janji-janjimu itu bagi langitku, ya Tuhan. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala harta. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakanmu menjadi
penasehat bagiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Betapa manis janjimu bagi langit-langitku, lebih manis daripada madu dari mulutku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu bergirang hatiku. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Mulutku kuganggakan dan mengap-mengap, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, Yesus tidak rela ketika rumah Bapaknya, itu Bait Allah, disalahgunakan. Digunakan oleh orang-orang tertentu untuk berdagang, untuk bertransaksi, untuk tawar-menawar barang dagangan mereka. Yesus ingin mengembalikan Bait Allah kepada fungsinya yang semestinya. Ia mengatakan, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Dengan kata-kata itu Yesus ingin mengembalikan fungsi Bait Allah sebagai sungguh ini rumah doa, rumah komunikasi dengan Allah Bapa, rumah perjumpaan dengan Allah Bapa, rumah yang bisa membuat kedamaian, ketenteraman hidup, bukan rumah yang bising dengan aneka urusan keduniawian, dengan urusan-urusan pribadi. Maka sebenarnya Yesus ingin agar Bait Allah itu dibersihkan dari kepentingan-kepentingan pribadi. Saudara-saudara terkasih, dari kisah ini kita bisa belajar sesuatu. Ketika kita masuk dalam lingkup gereja, ketika kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan melayani gereja dan umat beriman, ketika kita sudah menjadi orang Katolik dan selalu terikat atau terkait dengan gereja, maka kita juga perlu membersihkan diri kita, membersihkan motivasi kita hidup menggereja itu untuk apa. Jangan sampai ketika kita menggereja, ketika kita datang di gereja, ketika kita pelayanan di gereja, kita masih mencari kepentingan atau keuntungan pribadi. Entah itu keuntungan materi,
entah itu mencari puji-pujian pribadi, entah itu mencari harga diri, entah itu kita mencari kepentingan-kepentingan yang lain, yang tanpa peduli kepada orang lain. Kita kembalikan gereja kita ini pada fungsi yang utama untuk berjumpa dengan Allah, untuk berdoa kepada Allah, untuk mencintai Allah dengan segenap hati, dan juga untuk mengembangkan cinta kasih kita kepada sesama. Sehingga gereja tidak seharusnya menjadi tempat kita bertengkar, saling mencibir, saling menyalahkan, tetapi tempat kita untuk semakin memuliakan sesama kita, menghormati dan menghargainya sebagai sesama ciptaan Allah. Saudara-saudari, semoga rahmat Tuhan membantu kita di dalam proses pemurnian diri, pemurnian motivasi kita, sehingga kita pun semakin sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan keselamatan kita, serta hormat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, berkatilah roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur kami. Semoga kami semakin memuliakan nama-Mu di seluruh bumi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, membebaskan kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus milik sampai ke hidup yang kekal. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kesucian, Engkau telah menghimpun kami dalam gereja untuk berdoa dan mengabdi kepadamu dalam Ekaristi Kudus. Semoga kami siap sedia menerima sabda-Mu.
dan melaksanakannya demi keselamatan abadi bagi sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir baik di gereja maupun ikut live streaming, dan juga para pelayan liturgi yang telah melayani kita dengan sangat baik. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.